Welcome back to Carvaganza, let's talk about cars. Seperti pada video-video sebelumnya, kita biasanya membicarakan hal-hal menarik yang pernah terjadi di masa lalu yang mempengaruhi industri otomotif. Dan tentu saja masih menarik untuk dibicarakan pada saat ini. Seperti pada video kali ini, kita akan membahas 7 kendaraan yang diproduksi terlalu canggih di masanya dan membuat kendaraan tersebut menjadi kendaraan ikonik hingga masa kini. Berikut daftar kendaraannya. Yang pertama kita punya Mitsubishi GTO atau Mitsubishi 3000 GT. Ini adalah sedan sports car produksi tahun 1990 yang menawarkan pengaturan serba elektrik. Mulai dari membuka seluruh jendela, mengunci seluruh pintu, hingga mengoperasikan sunroof dan membuka atap konvertibelnya. Selain itu, pengaturan elektrik ini juga berfungsi untuk mengatur fitur-fitur aerodinamika di bagian eksterior seperti spoiler belakang, aerokit di bawah bumper depan, bahkan lampu depan yang membuka tutup juga diatur secara elektrik. Selain itu, Mitsubishi 3000 GT ini juga menawarkan sistem suspensi yang bisa diatur kekakuannya yang juga dengan pengaturan elektrik. Ditambah lagi, kendaraan ini juga memiliki fitur rear axle steering yang membuatnya begitu stabil saat dipacu pada kecepatan tinggi. Dan di zamannya, fitur ini masih sangat jarang digunakan di kendaraan-kendaraan keluaran Jepang. Mungkin sampai saat ini kali ya. Mitsubishi 3000 GT atau GTO ini dibekali dengan mesin berkonfigurasi V6 dengan kapasitas 3000 cc. Yang menghasilkan tenaga 320 horsepower dan torsi puncak yang mencapai 427 Nm. Mesin tersebut dikawinkan dengan transmisi manual 6 percepatan yang mengalirkan tenaga dan torsi ke semua rodanya. Jadi artinya sports car ini all-wheel drive dan cukup canggih di masanya. Yang kedua kita punya Mercedes-Benz G-Class. Siapa yang tidak kenal G-Class? Kendaraan dengan rancang bangun paling tangguh di antara kendaraan sekelasnya. Salah satu alasannya mungkin G-Class dibangun sebagai kendaraan tentara yang mampu meladeni berbagai kondisi jalan dan cuaca. Oleh karenanya, kendaraan ini memiliki kemampuan yang tidak dipunyai oleh SUV sekelasnya. Mulai dari 3 sistem diferensiasi, struktur sasis yang kuat, dan sasisnya bisa digunakan dengan jenis kabin apapun. Salah satu contohnya adalah saat didesain menjadi kendaraan tentara, dia bisa digunakan untuk mengangkut penumpang dan juga dapat menggendong senjata serbu otomatis di atasnya. Samping itu, kendaraan ini tetap dilengkapi dengan fitur kenyamanan yang tak kalah lengkap dengan kendaraan premium lainnya. Sejak diproduksi pada 1979, G-Wagon dikenal sebagai kendaraan yang tidak hanya tangguh, tapi juga memiliki nilai kemewahan yang lebih dibandingkan kendaraan sekelasnya. Kelebihan lain yang sering dilirik oleh konsumen G-Wagon adalah kemampuan melahap medan-medan berat. Salah satunya adalah G-Wagon ini mampu melalui genangan air setinggi 60 cm tanpa hambatan. Kemudian ia juga mampu menanjaki jalanan dengan sudut kemiringan 45 derajat. Dan di saat yang bersamaan, struktur kendaraan yang kuat dan tangguh ini mampu membuatnya melaju lurus di atas jalanan dengan kemiringan 55 derajat. Dan jika permukaan bannya diganti dengan ke jenis yang lebih berserat, mungkin G-Wagon ini mampu dikendarai untuk menaiki pegunungan Himalaya hingga ke puncaknya. Yang ketiga kita punya Mazda MX-5 Miata. Satu-satunya alasan mengapa kendaraan ini begitu diminati oleh konsumen adalah fun to drive, kenikmatan berkendara yang diklaim nyaris sempurna. Alasannya terdapat pada bobot kendaraan yang cukup ringan tanpa mengurangi kelengkapan fitur-fitur di dalam kabinnya. Pabrikan membuat kendaraan tersebut menjadi ringan karena memasukkan bahan-bahan material yang sangat ringan seperti baut dan mur yang terbuat dari aluminium. Pada bagian dalamnya, Mazda menggunakan material plastik untuk bagian yang mungkin tidak terlalu penting, seperti spion di dalam atau tuas transmisi otomatisnya.
MX-5 juga menggunakan material aluminium di hampir seluruh bagian-bagian yang pentingnya, mulai dari mesin, suspensi, hingga pada struktur bodi dengan atap konvertibelnya. Dengan racikan tersebut, Mazda MX-5 memiliki distribusi bobot yang seimbang, yakni 50-50. Jadi, kalau ditimbang, mungkin kendaraan tersebut akan sangat seimbang antara bobot depan dan bobot belakangnya. Dengan racikan tersebut, membuat Mazda MX-5 ini menjadi kendaraan dengan rancang bangun yang nyaris sempurna. Nomor 4, kita punya Mercedes-Benz 600 Grosser. Banyak yang bilang ini adalah Titanic-nya mobil atau Titanic di darat. Kenapa begitu? Karena ia memiliki dimensi yang sangat besar dengan desain yang premium serta sajian kemewahan yang terdapat di dalamnya. Dan tentu saja bandrolnya sangat mahal. Bahkan ia termasuk ke dalam jajaran kendaraan baru yang paling mahal, mengalahkan Ferrari, Aston Martin, dan Rolls-Royce Ghost di masanya. Mercedes-Benz 600 Grosser ini termasuk kendaraan yang paling canggih yang pernah dibuat Mercedes pada era 1960. Bagaimana tidak? Selain material berkelas, ia sudah dilengkapi oleh pesawat televisi, pesawat telepon, serta lemari pendingin atau lemari es di konsol tengahnya. Tentu saja ini menjadikannya kendaraan yang sangat mewah. Selain itu, Mercedes-Benz juga menyematkan pengaturan hidrolik untuk mengoperasikan seluruh fitur yang terdapat di dalamnya, mulai dari membuka menutup jendela, mengunci pintu, mengatur jok, hingga membuka dan menutup bagasi belakang. Semuanya diatur secara hidrolik. Selain itu, kendaraan ini juga sudah dilengkapi oleh sistem suspensi yang dapat diatur menggunakan tombol dari dalam kabin. Jadi cukup canggih untuk era 1960. Yang kelima, kita punya Volkswagen XL1. Ini adalah mobil paling irit di dunia karena dengan modal 1 liter bensin, ia diklaim bisa melaju hingga jarak 100 km. Untuk mencapai kemampuan tersebut, para insinyur VW membuat perhitungan yang sangat matang di setiap bagian XL1. Bahkan desain eksteriornya terbilang cukup nyentrik dengan ban belakang yang tertutup cover. Selain itu, VW XL1 ini juga dilengkapi dengan kamera belakang dan wiper yang tersembunyi. Alasannya untuk membuatnya lebih aerodinamis saat berada di jalan raya. Meski didesain bukan sebagai sebuah supercar, namun VW XL1 ini memiliki desain yang mirip-mirip dengan supercar. Salah satunya adalah konfigurasi mesin tengah dengan material serat karbon untuk struktur bodi monokoknya. Selain itu, XL1 juga dibekali dengan ban yang menggunakan material magnesium dan rem berbahan keramik demi menghasilkan bobot yang ringan. Secara keseluruhan, VW XL1 hanya menggunakan 23% material baja di dalamnya yang menghasilkan kendaraan ini lebih ringan dibandingkan Lamborghini Gallardo. Saking sempurnanya kendaraan ini, VW membandrolnya dengan harga yang cukup mahal, sekitar $135.000 dan diproduksi dengan unit yang terbatas. Nomor 6, kita punya Lexus LS 400. Kehadiran Lexus LS 400 di tahun 1980 ini cukup menggemparkan produsen otomotif asal Jerman yang terbiasa menghadirkan kendaraan-kendaraan premium. Kenapa? Karena Toyota melakukan lompatan yang cukup besar saat menghadirkan kendaraan ini dengan menyatukan semua elemen yang dibutuhkan oleh konsumen, mulai dari kenyamanan, performa, hingga pada teknologi yang mutakhir. Lexus LS 400 merupakan kendaraan yang sangat bertenaga dengan bekal mesin V8 4000 cc yang juga memiliki konsumsi bahan bakar yang efisien. Sehingga walaupun ia memiliki mesin yang besar, tetap irit untuk digunakan sehari-hari. Mesinnya mampu menghasilkan tenaga hingga 250 horsepower tanpa suara raungan yang berarti, meski dipacu pada kecepatan tinggi. Proses pengembangan Lexus LS 400 ini melibatkan lebih dari 4.000 orang dengan biaya yang mencapai $1 miliar. Belum lagi, untuk menghasilkan kendaraan yang nyaman, bertenaga, irit, dan syarat akan kemewahan, Toyota melakukan pengujian yang sangat panjang. Terdapat 450 prototipe kendaraan yang diuji untuk melewati 250 juta mil jarak pengujian.
Selain itu, Lexus LS 400 merupakan kendaraan bespoke yang tidak melakukan sharing platform dan part dengan kendaraan Toyota dan Lexus manapun. Jadi Anda hanya akan menemukan kendaraan ini satu-satunya di LS 400. Saat diproduksi, penjualannya sangat bagus di negara-negara non-Jepang seperti Amerika, Eropa, dan negara Asia lainnya. Chief Engineer Lexus LS 400 juga pernah membongkar sedikit rahasianya saat mendesain LS 400 ini. Ia bilang, saya tidak melakukan kompromi apapun untuk menciptakan mobil ini. Karena kalau saya melakukannya, LS 400 akan menjadi sedan biasa tanpa nilai. Yang ketujuh dan yang terakhir kita punya Bugatti Veyron. Siapa yang tidak kenal Bugatti Veyron? Dia adalah hypercar yang memiliki tenaga sangat-sangat besar dengan desain yang sangat eksentrik. Ada beberapa fakta yang harus Anda ketahui tentang Bugatti Veyron, mengapa masuk ke dalam jajaran kendaraan dengan rancang bangun yang luar biasa. Pertama, Bugatti Veyron menggunakan komponen yang didesain untuk sebuah pesawat dan bukan untuk mobil atau bahkan supercar. Karena tidak ada kendaraan di jalan raya yang memiliki tenaga dan kemampuan seperti Bugatti Veyron. Bugatti Veyron mampu mencapai tenaga maksimal hingga 1000 horsepower dan mampu dipacu hingga pada kecepatan 400 km per jam. Yang kedua, Bugatti Veyron dirancang dengan ketahanan segala cuaca dan kondisi jalan. Paling tidak, Bugatti Veyron dapat melalui jalanan gurun dan daerah kutub dalam waktu yang berdekatan. Selain itu, Bugatti Veyron juga menawarkan sebuah supercar yang dapat dikendarai dengan santai seperti Anda mengendarai kendaraan biasa, tapi dibalut dengan tampilan yang super mewah. Yang terakhir, Bugatti Veyron membutuhkan biaya sekitar 5 juta US dollar untuk pengembangan dan produksinya, tapi dijual dengan bandrol 1 juta US dollar. Bisa dibayangkan apa yang ditawarkan oleh Bugatti Veyron ini bukan hanya sebuah supercar, dia lebih daripada itu. Terima kasih telah menyaksikan video ini sampai habis. Sampai ketemu lagi di video-video berikutnya. Dan jangan lupa untuk mengklik www.carvaganza.com untuk informasi tentang otomotif lainnya. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Carvaganza, let's talk about cars.